Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Evita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman saya sekalian dan juga para penonton. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syah Ahmad Ziyadin Zidan dengan NIM 152062504. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas analisis mengenai pendidikan dalam sebuah film, yaitu yang berjudul dengan film Negeri Lima Menara, berdasarkan dengan teori dan permasalahan pendidikan yang terdapat dalam film tersebut. Oke, selanjutnya adalah alasan saya kenapa memilih film tersebut. Nah, film Negeri Lima Menara ini kenapa saya pilih? Karena menurut saya film tersebut sangat menarik. Kenapa? Karena memiliki latar belakang pesantren, yang dimana menurut saya juga banyak yang belum mengetahui lah bahwasannya ada film pendidikan yang melatar belakangi dari pesantren. Karena kebanyakan film yang latar belakang pesantren ini diambil dengan genre horor. Nah, sementara ini pendidikan. Nah, selain itu juga saya ingin tahu lah bagaimana kehidupan para santri di pesantren, yang bisa kita ketahui lah dari omongan-omongan bahwasannya kalau di pesantren itu hidupnya ketat lah, banyak aturan lah, terus strict banget lah. Nah, saya ingin mengetahui tentang hal tersebut, dan juga dari film tersebut saya ingin mengambil beberapa pembelajaran lah mengenai bagaimana para santri itu dapat survive di kehidupannya, terus dapat motivasi yang bagus, yang baik untuk terus melanjutkan kehidupan di pesantrennya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan analisis adegan penting dan teori pendidikan. Nanti saya akan memasukkan cuplikan dari screenshot film tersebut. Nah, untuk adegan yang pertama terdapat pada menit 0459, yang dimana Alif itu disuruh masuk ke pondok oleh orang tuanya. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan anaknya. Nah, hal ini berkaitan juga dengan pemikiran dari tokoh nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu seharusnya membantu anak berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Jadi seperti itu. Untuk adegan kedua terdapat pada menit 18.30. Nah, di mana pada adegan tersebut adalah hari pertama di pesantren dan banyak tes yang harus dilalui oleh Alif sebelum ia benar-benar keterima. Nah, adegan ini menunjukkan bahwasannya sistem pendidikan di pondok sangat disiplin dan juga terstruktur. Hal ini juga berkaitan dengan teori Robert Miles Gates yang menekankan pembelajaran secara sistematis. Adegan ketiga pada menit 26:28 detik. Nah, pada adegan ini santri itu dijelaskan mengenai peraturan-peraturan yang tertera pada pondok pesantren. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di pesantren memiliki aturan yang sangat ketat dan terstruktur. Para santri harus mengikuti seluruh tata tertib yang telah ditetapkan agar terciptanya disiplin dan keteraturan dalam lingkungan belajar. Hal ini juga berkaitan dengan teori Robert Miles Gates yang menekankan pentingnya proses pembelajaran yang sistematis dan juga terarah. Nah, untuk adegan keempat terdapat pada menit 30:35 detik. Nah, di sini Ustadz tuh menjelaskan mengenai konsep manjadah wajidah dan juga maknanya. Adegan ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kerja keras dan juga kesungguhan dalam pendidikan. Untuk adegan ini sangat sesuai dengan nilai pendidikan karakter. Nah, untuk adegan ke-5 terdapat pada menit 39:10 detik. Nah, santri diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Adegan ini menunjukkan bahwasannya lingkungan belajar sangat mempengaruhi perkembangan siswa atau santri. Nah, ini juga sangat berkaitan teman-teman dengan teori Lev Vygotsky tentang pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Selanjutnya ada adegan ke-6 yang terdapat pada menit 42:01. Nah, di sini tuh salah satu teman Alif yang bernama Baso memulai latihan pidato di depan umum. Adegan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak harus berfokus pada akademik, tetapi juga melatih keberanian, rasa percaya diri, dan juga kemampuan komunikasi.
Nah, kegiatan tersebut sesuai dengan konsep pendidikan humanistik karena membantu siswa mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh, baik secara intelektual maupun juga secara sosial. Untuk adegan ketujuh terdapat pada menit 50-35 detik. Nah, di sini tuh, oh ya lupa. Oke. Nah, di sini tuh Sohibul Menara berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Untuk adegan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademik juga, tetapi dapat membangun cita-cita dan harapan hidup siswa. Nah, hal ini sesuai dengan konsep pendidikan yaitu humanistik. Untuk adegan ke-8 terdapat pada menit 60-20 detik. Nah, pada bagian ini, para santri itu diberi tanggung jawab oleh kiai, yaitu membuat sebuah genset. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa siswa diberikan pengalaman belajar secara langsung melalui praktek dan juga kerjasama kelompok. Hal ini berkaitan dengan teori Jean Dewey yang menekankan bahwa pendidikan harus berhubungan langsung dengan pengalaman nyata dan juga pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk adegan ke-9 terdapat pada menit 77-43 detik. Nah, pada bagian ini, para santri itu baru mengetahui bahwasannya sistem ujian di pondok itu sangat ketat. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa pendidikan masih cukup berorientasi pada hasil dan juga otoriter. Hal ini dapat dikritisi dengan menggunakan teori Paulo Freire yang menolak pendidikan terlalu otoriter. Untuk adegan ke-10 terdapat pada menit 85-19 detik. Nah, pada bagian ini Alif tuh akhirnya baru menyadari lah dan mulai mengubah cara pandangnya terhadap pesantren. Adegan ini menunjukkan bahwasannya perubahan pola pikir Alif setelah menjalani pengalaman hidup di pesantren. Hal ini berkaitan dengan teori Jacques Marizo. Untuk adegan ke-11 terdapat pada menit 101-50 detik. Untuk adegan ini, para santri itu bekerja sama dalam menyiapkan sebuah acara, yaitu acara pentas di dalam pesantren. Nah, adegan ini memperlihatkan kepada kita semua betapa pentingnya kerjasama, solidaritas, dan juga komunikasi antar siswa dalam lingkungan pendidikan. Nah, selain itu, adegan ini juga menunjukkan bahwa nilai pendidikan multikultural karena para santri berasal dari daerah dan budaya yang berbeda, tapi tetap mampu dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk adegan yang terakhir, yaitu adegan ke-12, terdapat pada menit 111-41 detik. Nah, pada bagian ini Alif dan teman-temannya telah berhasil meraih impiannya masing-masing. Nah, adegan ini menunjukkan bahwa pendidikan kerja keras dan semangat pantang menyerah dapat membantu seorang mencapai cita-cita. Oke, setelah saya menjelaskan atau membahas adegan penting dan dikaitkan dengan teori pendidikan serta konsep para pemikir tokoh, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kritik saya terhadap sebuah sistem pendidikan pada film tersebut. Menurut saya, sistem pendidikan yang terdapat pada film tersebut banyak sekali nilai positif yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah nilai kedisiplinan, terus juga nilai membentuk karakter yang baik, bertanggung jawab, dan juga semangat belajar para santri-santrinya. Pun balik lagi ya, namanya pesantren tuh memiliki sistem pendidikan yang cukup keras dan juga ketat. Dan hal tersebut tuh bisa diambil pemikiran dari sebagian orang, yaitu dapat membatasi lah kebebasan para santrinya. Cuman balik lagi kepada diri masing-masing. Selain itu juga tekanan akademik dan aturan yang ketat dapat memberikan tekanan psikologis terhadap mental para santri kalau para santri itu tidak terbiasa dan tidak kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pendidikan tidak hanya membutuhkan disiplin, tapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan juga sportif. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu solusi pendidikan. Menurut saya, solusi pendidikan yang dapat diterapkan adalah dengan menciptakan sebuah sistem yang dimana pendidikan itu harus seimbang antara disiplin dan juga kebebasan. Nah, guru tidak hanya bertugas sebagai pengontrol, melainkan juga sebagai fasilitator dan juga pembimbing para siswanya. Nah, selain itu juga pendidikan itu harus lebih memperhatikan lagi para siswanya, seperti kondisi mentalnya, terus juga minatnya, dan juga yang terakhir potensi masing-masing dari setiap siswanya. Karena kan seperti yang kita tahu ya, setiap siswa atau siswi itu kan memiliki ketertarikan, minat, bakat yang berbeda. Bagaimana cara guru dapat
memperhatikan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke akhir video atau penghujung video, yaitu kesimpulan. Nah, dari film Negeri Lima Menara ini, saya dapat tarik kesimpulan, yaitu film ini menunjukkan bahwasannya pendidikan itu tidak hanya tentang memperoleh nilai akademik, melainkan juga dapat tentang pembentukan karakter, mental, dan juga cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian refleksi pribadi. Dari film ini saya banyak belajar lah bahwasannya setiap pendidikan yang kita tempuh itu memiliki banyak sekali tantangan. Dan tantangannya ini tuh enggak yang semata-mata mudah kita lalui, enggak, yaitu berat. Namun, balik lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut dengan sabar, dengan semangat juang yang pantang menyerah, sehingga pada akhirnya seseorang tuh dapat meraih impiannya masing-masing. Nah, kita udah masuk banget ke bagian yang paling akhir, yaitu pesan pendidikan. Nah, setelah saya menonton film ini, terdapat salah satu adegan penting yang sangat membekas di diri saya pribadi, yaitu tentang Ustadz menjelaskan makna manjat dawat jaddah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan dapat. Nah, dari pesan tersebut, ayolah kita semua memulai membenahi diri kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita tuh udah sungguh-sungguh atau belum, kita masih banyak mainnya atau belum. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita dalam menghadapi sesuatu harus serius dan bersungguh-sungguh. Mungkin itu saja pesan pendidikan yang dapat saya petik dari film ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata saya yang kurang baik dan berkenan di hati para penonton. Selebihnya kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.